Pada zaman dahulu kala, terdapat sebuah desa yang penduduknya kebanyakan adalah petani. Karena tanah di desa itu sangat subur dan tidak pernah kekurangan air, maka sawah-sawah mereka selalu menghasilkan padi yang berlimpah ruah. Namun, meski begitu, para penduduk di desa itu tetap miskin kekurangan. Hal tersebut disebabkan oleh ulah seorang tengkulak bernama Nyai Bagendit. Nyai Bagendit adalah orang terkaya di desa itu. Rumahnya mewah, lumbung padinya sangat luas, cukup menampung padi yang dibelinya dari seluruh petani di desa itu. Ya, seluruh petani. Dan bukan dengan sukarela para petani itu menjual hasil panennya kepada Nyai Bagendit. Pada suatu hari, Wah Kak, kapannya nasib kita berubah? Saya sudah capek hidup seperti ini lagi. Ya Tuhan, kenapa Engkau tidak menghukum perintah darat itu? Jangan keras-keras, nanti ada yang dengar. Kita tuh harus sabar. Nanti juga ada pembalasan bagi orang yang suka menganiaya orang lain. Tuhan tidak pernah tidur. sementara itu, Nyai Bagendit sedang memeriksa lumbung padinya. Bacain aja. Anggi, sini kamu. Apakah semua padi sudah dibeli? Beres ini, lumbungnya sudah terisi penuh. Bahkan ada beberapa yang masih disimpan di luar karena sudah tidak muat lagi. Aku yakin mereka semua akan kehabisan beras demi dunia. Aku semakin kaya. Awasi terus mereka, jangan sampai mereka membeli hasil panen ke tempat lain. Beri saja mereka pelajaran yang membangkang. Benar saja. Beberapa minggu kemudian, para penduduk desa mulai kehabisan bahan makanan. Bahkan, banyak yang sudah mulai menderita karena kelaparan. Lupa sepertinya persediaan beras kita sudah mulai menipis nih. Kita terpaksa harus membeli beras kepada Nyai itu. Dan tangga juga harganya sudah mulai naik 5 kali lipat dibanding harga yang kita jual dulu. Duh, bagaimana ya ini? Kita juga harus membeli kebutuhan yang lain. Bagaimana ya? Dan Tuhan memberikan keringanan atas banyak kebaikan. Begitulah gerutuan para penduduk desa atas kesewenang-wenangannya Nyai Ndit. Suatu siang yang panas, dari ujung desa nampak seorang nenek yang berjalan membungkuk-bungkuk. Dia melewati pemukiman penduduk dengan tatapan penuh iba. Kasihan para penduduk ini. Mereka menderita hanya karena perlakuan seorang saja. Sepertinya hal seperti ini harus segera diakhiri. Aku mau tanya. Dia mau nanya apa nih? Gimana kalau orang paling kaya? Oh, nenek nyanyi aja. Nenek ketemu perusahaan, nenek belum kiri. Apa ya nek? Percuma saja nek. Menurut dia, kamu kalau misalkan mau makan cuma saya aja. Makan seadanya ya. Gak usah, karena saya ingin tahu reaksi mereka ketika ada pemilik datang. Oh ya, tolong beritahu penduduk lain untuk segera bersiap mengungsi karena sebentar lagi akan ada banjir. Ini bercanda ya, mana mungkin di musim kemarau ini ada banjir. Aku tidak bercanda. Tolong segera beritahu kepada penduduk lain untuk segera mengamati penanganan harga kalian. Berhenti nih tua. Siapa kamu? Berani-berani ya kamu menginjakan kakimu di sini. Ada apa kamu ke sini? Saya minta makan. Kita makan. Memangnya aku ibumu? Cepat kamu cari makan sendiri. Nyendit, tolong. Aku minta sedekah, Nyendit. Siapa sih yang berteriak-teriak di luar? Ganggu orang lagi santai aja. Hei, siapa kamu nenek tua? Kenapa kau berteriak di depan rumah orang? Saya minta makan, mungkin ada sisa makanan karena saya sudah 3 hari tidak makan. Mau makan minta saya. Pergi sana. Nanti banyak lalat yang mencium bau. Aku akan pergi jika kau bisa mengangkat tongkat ini dari tanah ini. Si nenek bukannya pergi, tapi malah menancapkan tongkatnya ke tanah, lalu memandangnya Ndit dengan penuh kesadaran. Wah, sialan. Santai, cabut tongkat ini. Baik, Nek. Hahaha, ternyata tenaga kalian tidak seberapa. Lihat, aku akan mencabut tongkat ini dari tanah ini. Lihat, ini ada air hukuman untukmu. Air ini adalah air mata dari penduduk yang telah sengsara karena ulahmu. Semoga kau dengan harta-hartamu akan terbawa hanyut oleh
Di desa itu kini terbentuk sebuah danau kecil yang indah. Orang menamakannya Situ Bagendit. Situ artinya danau dan Bagendit berasal dari kata endit. Beberapa orang percaya bahwa kadang-kadang kita bisa melihat lintas sebesar kasur di danau. Katanya itu adalah penjelamaan Nyi Endit yang tidak berhasil kabur dari jebakan air bak.